Nah, mungkin momen bagus ini ulang tahunnya Pak Surya Paloh, deklarasi di koalisi perubahan. Ya itu juga belum tentu, itu hanya rencana. Apalagi nanti habis Mas Ahaye bertemu dengan Mbak Puan, wah sok ribet lagi nih. Tiba-tiba mengatakan kalau bergabung mendukung Pak Ganjar adalah sebuah pilihan terbaik untuk masa depan Demokrat. Repot. Demokrat gabung PDIP, bubar koalisi perubahan. Nggak bisa ini. Halo, salam rahayu, salam sejahtera, salam begawan, tetap di ngompol, ngopini politik. Sekarang ini, saat ini, apapun yang dilakukan Pak Jokowi pasti akan disorot tajam oleh parpol-parpol di koalisi perubahan. Utamanya itu Nasdem dan PKS. Nah, kalau Demokrat kayaknya banyak diamnya, kecuali Pak Beni Kaharman itu. Hanya dia yang banyak rewel sama pemerintah itu, karena anggota DPR RI ngeritik tok. Kenapa yang lain bakal banyak diam? Soalnya nunggu pertemuan antara Mas Ahaye dan Mbak Puan Maharani. Ada apa lagi nih? Dan Mas Ahaye tentu berharap banyak loh, bisa jadi pendampingnya Pak Ganjar. Tenan bora ini, menurut Om Begawan kok embuh ini. Namanya harapan ya boleh, nggak apa-apa, boleh saja. Namun logika politik, Mas Ahaye pasti tahu. Kemungkinan itu kecil sekali. Menurut Om Begawan ya begitu. Tapi mengapa banyak petinggi Demokrat merespon positif rencana ini? Pertemuan Mas Ahaye dengan Mbak Puan ini. Buktinya, Pak Tengku Refli Harsa, Pak Teguh Refki Harsa, namanya angeli umum. Itu sekjen Demokrat, itu sudah bertemu dengan sekjen PDIP, Mas Hasto Kristianto. Lalu Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Pak SBY juga sudah menyampaikan ke wartawan dalam jumpa persnya itu, bila pertemuan itu penting karena dilandasi niat yang baik. Yo pertemuan kalau nggak niat baik, gelut senenge. Lah mau tahu siapa yang kelabakan pada agenda ini? Bingung karpe itu siapa ini? Ya PKS dan Nasdem. Mereka ini benar-benar panas adem. Resah dan gelisah kayak lagunya Bimesak aja ini, galau atau baper kata anak-anak zaman sekarang ini. Nah, kalau Pak Anies ya sama sekali tidak peduli, orang gagas itu loh, mau Demokrat out dari koalisi perubahan, bahkan jadi cawapresnya Pak Ganjar tidak jadi beban bagi Pak Anies itu. Ya sebab bagi Pak Anies ini lebih mementingkan dan memikirkan siapa yang bisa mendanai pertarungan Pilpres tahun depan. Kira-kira gitu ini menurut Om Begawan loh ini. Nah soalnya dia tahu Demokrat dan PKS jelas angkat tangan. Wah, orang kuat gitu, angkat tangan. Sementara Pak Surya kebingungan akibat kasus Pak Joni G. Plate dugaan korupsi Menkominfo itu. Faktanya memang begitu. Tambah parahnya itu, Pak Sandiaga sudah kelewat kecewa, wes megah itu loh, anyel itu. Akibat ditendang PKS dan tidak mungkin jadi cawapresnya Pak Anies. Ini cerita sedikit. Ya namun karena ini politik. Karena politik ya mereka berusaha sok tenang, sok pede, seperti tidak ada masalah. Kalau Demokrat ya gak akan ninggalin koalisi perubahan, pasti nih. Alasannya sudah ada komitmen di piagam koalisi perubahan. Opo yo tenan. Nah ini titik ini saya pengen kasih pandangan politik. Moga-moga didengar gitu loh. Agar publik melihat level permainan
Mas AHY benar-benar matang. Nah, Mas AHY tentu ingat beberapa kali disepelekan sama Nasdem. Udah digagas ini. PKS bahkan Pak Anies juga gitu. Gimana rasanya Mas AHY kalau yang jadi Begawan, mesti ya sakit banget itu, disepelekan, meloro hatinya ini. Nah ini saatnya Mas AHY akan mempermainkan mereka. Gantian ini bener ini. Ya politik ya begini ini. Ini bukan balas dendam, bukan. Namun memberi PKS, Nasdem, bahkan Capres Koalisi Perubahan sesuatu pelajaran bagi mereka agar tidak menganggap remeh Demokrat. Ini bener ini, Mas AHY bila cerdas ini. Nah ini saatnya Mas AHY akan menunjukkan kalau Demokrat tidak bisa seenaknya dijadikan permainan, hanya dipakai untuk pelengkap penderita, gitu. Ya kemarin malam Presiden kan sudah bertemu dengan Pak Ganjar, makan berdua. Saya melihat itu seneng gitu. Wah ini Presiden dan penerusnya ini. Kira-kira begitu itu. Nah, makan malam berdua itu memanfaatkan momentum untuk permainan politik tahun 2024. Pastinya begitu. Masa cuma dahar makan tok tanpa ada yang dibicarakan, ya tidak mungkin. Sama-sama tokoh politik, orang-orang terbaik bangsa ini, pasti yang diomongnya ya kemajuan politik dan situasi negara ini. Nah, walaupun Nasdem serta PKS sok tenang, sok pede, akhirnya ya kegelisahan juga mereka. Terbaca kok. Itu contohnya Pak Muhammad Khalid, juru bicaranya PKS. Itu mengatakan Mas AHY bertemu dengan Mbak Puan itu ora masalah, katanya. Enggak masalah, tenang aja. Nah, hanya mengingatkan semua ketua parpol Koalisi Perubahan sudah mendatangani piagam, ngelengke. Rapopo ketemu Mbak Puan, tapi ingat ya, sudah menandatangani piagam koalisi. Ya rapopo. Lah apa itu namanya kalau bukan ketakutan ditinggal Demokrat? Ketakutan itu. Mereka kan perilakunya saya nanya begitu. Awalnya sudah membuka komunikasi dengan Pak Sandiaga. Enak aja bilang kalau tidak masuk radar cawapresnya Pak Anies. Pak Sandiaga marah, kecewa loh. Padahal Menparekraf itu sudah rela loh keluar dari Gerindra. Iya, gara-gara pengen jadi cawapresnya Pak Anies, malah ditendang sama PKS. Saya gak gitu. Lah Nasdem sama saja itu perilakunya. Ya sok-sokan bijak menyerahkan cawapresnya biar dipilih sama Pak Anies sendiri. Nyatanya sampai sekarang nggak bisa, sampai ada tim 8, ada tim 3. Ora tahu ketemu siapa cawapresnya, calonnya. Begitu Demokrat meminta deklarasi cawapres Juni ini, malah bilang kalau Mas AHY tidak bisa memaksa Juni meskipun dideklarasikan. Ora iso. Mereka menjanjikan itu katanya maksimal 16 Juli bulan depan itu loh. Lah, apakah tanggal itu bakal deklarasi? Ya, kita tunggu aja. Menurut Begawan kita ya itu. Mungkin ya rasido meneh itu loh. Nah, dalam pandangan analisis Begawan ini kayaknya bakal batal. Rasido deklarasi ini. Kalau batal ya tidak perlu kaget. Semuanya nggak perlu terkaget-kaget tuh. Termasuk Begawan nggak bakal kaget. Kalau batal ya tidak perlu gumun kalau bahasa Jawanya. Namanya juga Koalisi Perubahan. Ngomongnya 16 Juli ya berubah ya nggak apa-apa. Dijamin selalu berubah-ubah rencana itu biasa. Nah, dulu pernah bilang kok deklarasi resmi Koalisi Perubahan akhir tahun 2022 gagal. Terus bilang Februari atau sebelum Ramadan itu juga nggak jadi. Nah, apa itu namanya? Lantas mereka sampaikan habis lebaran lah nanti. Atau sampai sekarang ya belum terrealisasi. Wah, mundur rasido itu. Lah namanya
juga koalisi perubahan mau tahun 2045 juga bisa disebut habis lebaran. Habis lebaran kapan tahunnya kan nggak tahu ya. Makanya kalau ada batasan 16 Juli nanti dengan dalih itu dibarengkan dengan ulang tahunnya Pak Surya Paloh. Ya, mungkin momen bagus ini ulang tahunnya Pak Surya Paloh, deklarasi di koalisi perubahan. Ya itu juga belum tentu. Itu hanya rencana. Apalagi nanti habis Mas Ahaye bertemu dengan Mbak Puan, wow, sok ribet lagi nih. Tiba-tiba mengatakan kalau bergabung mendukung Pak Ganjar adalah sebuah pilihan terbaik untuk masa depan Demokrat. Repot. Demokrat gabung PDIP, bubar koalisi perubahan. Nah bisa ini, bisa. Hingga batas akhir pendaftaran pasangan capres dan cawapres enggak jadi deklarasi. Oh, ambang batasnya enggak terrealisasi, tidak terpenuhi, mau apa? Alias koalisi nanti ya bubar akhirnya. Kalau Demokrat merapat ke PDI, mau narik partai apa lagi? Lah kalau hanya ada Nasdem dan PKS, ya tidak memenuhi ambang batas presiden threshold-nya, nggak mungkin mendaftarkan capres dan cawapres. Lah Mas Ahaye juga harus ingat ini. Berapa kali Pak Anies bersikap sok baik, bahkan mungkin pernah dibisiki loh, Wanda akan jadi wakil saya. Kira-kira begitu kepada Mas Ahaye. Oh, hati-hati Mas. Apakah pernah Mas Ahaye perhatikan seperti itu? Anda pernah toh? Pak Anies jika diwawancari agak panjang, di atas 15 menit itu, sering kok saya lihat ini, Begawan melihat itu lidahnya kadang-kadang menyapu bibir. Nah, silakan cek aja itu. Itu menandakan watak apa coba? Ya tanya, ahli pembaca mimik muka ini, alias ahli mikroekspresi. Itu ada sesuatu yang disembunyikan itu. Dan faktanya memang sesuai dengan karakter yang ditulis dalam berbagai buku mikroekspresi. Oh, jangankan Mas Ahaye, Pak SBY aja yang mantan presiden 2 periode. Itu aja dikadal itu, dihapusi ya. Ya bukan dihapusi, tidak diberikan kepastian. Nah, apa maknanya datang ke Pacitan kemarin? Coba, kalau tidak ada keterangan sama sekali, basa-basi aja toh. Apa yang disampaikan Pak Anies ke Pak SBY coba? Jelas-jelas itu pertemuan di Pacitan itu kan mengecewakan Pak SBY. Menunggu keterangan yang pasti dari Pak Anies ternyata zong gitu loh. Lah Mas Ahaye dan Partai Demokrat, apa dikira menyebut nama Mas Ahaye oleh Mbak Puan sebagai salah satu cawapres Pak Ganjar itu dilanjutkan dengan rencana pertemuan Mas Ahaye dengan Mbak Puan. Itu peristiwa terpisah itu. Ya, itu peristiwa yang berkaitan. Setelah pertemuan di Pacitan, Pak SBY dan Mas Ahaye gelo. Ya karena gelo, itu ada kaitannya, itu gelo dengan Pak Anies, maka sekarang ketemu dengan Mbak Puan. Lah, ini malah kelebu kategori lorati ini Pak SBY sama Mas Ahaye. Hingga informasi tersebut terdengar oleh PDIP. Wah, ini Mas Ahaye sama Pak SBY dikecewakan sama Pak Anies. Panggil aja, jak ketemuan lah. Lah ditangkaplah rasa kecewa yang amat sangat dalam ini melalui aksi politik non elegan pertemuan antara Mas Ahaye dan Mbak Puan. Nah ini, makanya Pak Anies jangan sok menyakiti teman satu koalisi lah. Nah, kayak gini nih bilang parah toh. Nah, apa ada jajaran elit PDIP bilang begitu? Ya enggak lah, ya enggak begitu, enggak karena sakit hati. PDIP itu cara main politiknya sudah tingkat tinggi, malah bisa-bisa Pak Ganjar menerima informasi tersebut dan pihak pembocor mendesain ada pertemuan tak sengaja antara Mas Ahaye dan Pak Ganjar. Bisa juga ini, bisa jadi usulan tersebut ditolak Gubernur Jawa Tengah. Oh, rasa ketemu aja lah. Beliau menyarankan bisa diatur oleh DPP. Nah, tampillah
Mbak Puan melakukan konferensi pers usai Rakernas PDIP dengan menyebut Mas AHY layak jadi wakilnya Pak Ganjar. Nah, jadi rencana pertemuan itu bukan mak bedundu, ujuk-ujuk tiba-tiba, ya enggak. Ya mau tahu respon Pak Anies waktu mendengar rencana pertemuan Mas AHY dengan Mbak Puan. Ya dikaranglah cerita kalau deklarasi cawapres sudah ditunggu-tunggu, makanya harus secepatnya. Dan Pak Anies hanya menjawab, wah ini seru dong. Apa ini? PKS juga menebar cerita itu. Jika pengumuman bakal cawapres lebih cepat akan lebih baik. Kata Pak Pipin Sopian dalam sebuah acara televisi, kini semua merasa gelisah dengan peristiwa itu, takut wedi itu, dan khawatir jika Demokrat out dari koalisi dan gabung ke PDIP. Ini jangan pernah berharap Pak Anies bakal cepat memutuskan nama siapa cawapresnya. Karakter Pak Anies ini ya peragu, tidak siap mendengar orang yang mendukungnya akhirnya kecewa dan berharap apapun keputusannya dalam politik. Itu loh. Semua pendukungnya 100% setuju. Itu jelas ketidakkemungkinan. Orang mungkin loh, semua yang diminta Pak Anies itu setuju. Jangankan di politik. Ya, kita hidup sehari-hari aja dengan darah daging kita aja. Anak yang kita lahirkan saja kadang-kadang berbeda. Nah, padahal itu cuma urusan ya keseharian lah. Bukan urusan penting. Ya, apalagi dengan orang lain. Dalam urusan politik seperti ini, jelas ketidakcocokan itu bagian dari kehidupan politik. Lah bedanya, politisi matang mampu mengelola kekecewaan orang yang di sekitarnya menjadi energi positif yang bisa berbalik dukungan. Nah, makanya pilihan rasional Mas AHY ini saatnya tinggalkan koalisi perubahan. Ya, biarkan mereka menanggung apa yang mereka perbuat dengan mengecewakan Mas AHY dan Pak SBY. Abaikan target posisi cawapres ini menurut saya loh, menurut Begawan loh. Orang saya mengharap cawapres dari koalisi perubahan. Sebab tujuan utama menyelamatkan Demokrat harusnya Mas AHY. Tujuannya Mas AHY harusnya memperbaiki Demokrat. Jika sampai tetap bertahan di koalisi perubahan, penyesalan Mas AHY tidak akan ada akhirnya. Jadi, monggo ini semoga didengar oleh teman-teman kader Demokrat. Gitu ya. Sampai jumpa lagi dalam ulasan-ulasan politik yang lain. Sampai jumpa, salam Begawan, tetap di Ngompol Ngopini Politik.